Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda teman-teman, sahabat, saudara saya dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini, saya kembali lagi ingin menunjukkan review perkembangan dari para kemuning yang sudah saya kawati, yang sudah saya wiring di tingkat dasar ini. Jadi awalan keteledoran saya, keteledoran dalam mengontrol semua program-program kemuning mami ini. Setelah diwiring, setelah dikawati, terlambat melepas kawatnya. Jadi ada beberapa kejadian yang perlu kita simak dan perlu kita cermati bersama. Maka kita bahas bareng-bareng. Inilah Sodik Ismail dalam Suara Kemuning. Hehehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali teman-teman. Apa kabar hari ini? Karena pagi hari ini PR-nya banyak sekali. Keteledoran, kelupaan, karena banyaknya yang dirawat teman-teman. Jadi masih banyak kemuning-kemuning saya yang belum sempat lepas kawat. Ini semua belum sempat lepas kawat, padahal sudah hampir masuk antara 30-35%. Ya, mau tidak mau saya harus mau. Ya, makanya sampai terjadi mati begini ini karena terlalu dalam masuknya. Ini hampir tercekik. Hampir tercekik sudah pokoknya lah. Ya, untungnya pohon kemuning ini pohon yang sangat kuat, pohon yang tidak mudah patah. Jadi aman-aman saja. Tapi mestinya tidak boleh begitu teman-teman ya. Mestinya harus ya apapun lah ya, kalau kita sudah terlalu begini ini sudahlah. Aduh, enggak boleh ini. Jangan ya, jangan, kasihan. Apalagi rumputnya sampai kayak begini nih ya. Ini namanya gak niat. Namanya kurang serius ini merawatnya. Mohon maaf teman-teman, bukan kurang serius, ini kelewat. Jadi perhatiannya terlalu banyak kemuning saya. Jadi ya, tapi tidak mungkin kalau perhatian kita kisaran kalau 10-20 mungkin masih bisa kelihatan ya. Ya karena saya hampir sekarang tersisa antara ya 700 sampai 800 pohon kemuning. Baik kemuning Jawa, kemuning jenar, kemuning Jepang, kemuning mikro, ya kisarannya segitu. Jadi perhatiannya kurang. Sementara disibukkan dengan hal-hal yang lain, maka saya harus konsentrasinya agak kurang. Kalau bisa Anda jangan seperti itu ya, kasihan ya teman-teman ya. Jadi ini kawatnya belum dilepas teman-teman. Kalau lepas kawat begini, saya harus pakai tisma. Tahu tisma? Tisma itu bahasa Malang, itu kacamata. Kacamata apa mata kaca ya? Tadi dulu urgent, jadi bersihkan kacamata pakai kaos aja ya. Ini kenapa sih? Saya harus pakai tisma begini biar lebih jelas. Tisma pembesar. Kawatnya kita lepas dulu. Ini kawatnya soalnya udah lama. Aduh. Set. Kasihan, maaf. Anda akan melihat perkembangannya. Wow, sangat dalam. Kasihan juga ya. Jangan sampai begini ya teman-teman ya. Ini sih namanya, aduh. Tapi biasanya yang ekstrim begini nanti jadinya akan jauh lebih biasanya sih ya. Dari beberapa pengalaman yang ada, yang sampai masuknya terlalu dalam, karena pohonnya kan kecil ini. Pohonnya kecil, jadi pada saat dia tumbuh dan pulih kembali, itu jadinya jauh lebih bagus dibanding sama yang biasa-biasa saja.
Kenapa? Karena dia prihatinnya sangat. Perbandingan orang yang prihatinnya terlalu, pada saat dia berhasil, maka beda rasanya dengan yang prihatinnya biasa-biasa saja. Ya kan? Itu terserah Anda setuju apa enggak. Nih. Oh, alhamdulillah sudah pas. Ini lega kayaknya ya. Jadi kalau habis tercekik itu rasanya begitu kawatnya lepas, rasanya kayak dulu ada iklan apa dulu? Iklannya apa yang sesak napas itu dililit sama tambang ya. Ini mungkin begitu rasanya kali ya. Begitu sudah terlepas, lega ini kayaknya. Habis ini pertumbuhannya bakalan mantap ini. Langsung kita pronik sedikit biar lebih cantik ya. Yes, dapat satu. Mantep ini. Ya kan, dapat satu nih, sampai ada yang mati mas bro. Kan, mati. Ini gara-gara ya sudah, mesinnya sudah cantik ini bentuknya. Tapi apa boleh buat, karena segala resiko harus saya tanggung. Nih, masuknya sudah terlalu dalam. Coba saya lepas kawatnya dulu. Bentuknya sudah ini sangat disayangkan mestinya. Tapi kita nggak ikut punya karena sudah masuk terlalu dalam. Dan keteledoran saya, sayang banget. Jangan sampai Anda melakukan hal semacam ini karena Anda akan menyesal. Kalau tumbuhannya cuma 1-2, Anda pasti akan menyesal. Nih, padahal sudah, coba kalau sudah begini terus mati, coba gimana? Sudah ngepen begini, cabang sudah tertata dan ya, kasihan kan? Nah, kita pinggirkan dulu ya. Kita pinggirkan dulu. Astagfirullah. Ini coba nih. Jadi kalau bisa sih jangan sampai terlambat kayak gini teman-teman. Kalau sampai terlambat kayak gini, apalagi bersihkan rumput ini. Kalau rumput yang begini sih nggak terlalu signifikan ya merusak tanaman kita. Tapi yang kalau yang kadang-kadang itu ada yang jahat kan, rumput mengambil semua makanannya kan ada. Tapi ini pun kalau terlalu banyak juga jangan sampai sih. Ini biasanya akan tumbuh, akan jauh lebih banyak. Kenapa? Karena bunganya akan rontok. Pada saat kita ambil begini, bunganya rontok ke bawah. Terus dia akan tumbuh kembali. Ini pohonnya rangkap 2 teman-teman. Pohon ini rangkap 2 sehingga ini menyatunya sampai kayak gini. Bentar, nanti kita tunjukkan. Ini rangkap 2 ini pohon ini. Saya akan tunjukkan sama Anda. Ya. Sabar. Ini pohonnya rangkap 2 ini. Aduh, biar agak terang. Bukan 2. 1, 2, 3. Ini 3 pohon. 3 pohon jadi 1. Insya Allah sudah menyatu ini. Kita buka ya.
ini bersaudara ini. Ini yang bersaudara. Uish. Pelan-pelan. Tahan yang paling bawah. Tahan yang paling bawah biar dia tidak menggoyang yang paling bawah karena kawat kita cukup besar. Kalau memang kurang telaten, ditahan yang bawah, hancurkan saja kawatnya, nggak apa-apa. Karena kawat, ya kita kan nggak terlalu signifikan karena kawatnya kan pendek, hanya paling 10 cm, 15 cm kan kawatnya. Itu kan sampai ke bawah nih kawatnya. Daripada mengoyak apa namanya akar yang di bawah tuh. Oke, saya dudukkan sama Anda. Nih, pohon rangkap 3. Pohonnya rangkap 3, teman-teman. Jadi terkesan tua banget ini. Tua banget. Ya. Jadi sudah menyatu. Sudah menyatu. Oh, cantik ini. Wah, kita tinggal mengontrol cabang atas sama ranting karena sudah terlilit begini, sudah terlilit jadi satu begini ya. Ini cabangnya ada 3 begini, ada 3 begini. Kemudian ini ranting sudah langsung membentuk karena sejak awal memang sudah saya tata. Nanti kita tinggal mengangkat, kita ganti media, maka akarnya kita angkat sedikit, ini pohon akan kelihatan ngepen. Jadi sudah meliuknya sudah gila ini. Coba kita duduk sama Anda ya. Tuh rumputnya. Karena di atas ini saya menggunakan pengaman apa namanya pasir malang yang kasar, jadi agak mudah untuk membersihkan rumput karena dia tumbuh di pasir malangnya. Sementara di tanahnya dia nggak tumbuh. Nah, saya tinggal mengkorek Anda biar lebih puas ya melihat perkembangan ini. Yes. Jadi perkembangan seperti ini yang kadang-kadang di luar prediksi kita, dia berkembang dengan sendirinya dan jauh lebih bagus tanpa kita menyadari. Oh, secara bentukan alam dia sudah membentuk dan itu sulit dicari. Setelah teknik yang kita terapkan sama, ternyata bentukan alam beda. Nih teman-teman, ini bentukan alam. Ya, ini bentukan alam ini. Sudah jadi kayak gini. Kalau ini potnya diganti agak kecil, mungkin beda lagi hasilnya. Taruh sini dulu ya. Yes, biar Anda. Ini juga sampai patah ini. Oh, kalau yang ini masih aman sih. Ada yang sampai segininya. Ya udahlah. Apapun yang terjadi, intinya adalah kita itu terlalu banyak yang kita rawat, akhirnya juga kita teledor, kita akan terbengkalai, pasti ada kelalaian, pasti ada kealpaan, pasti ada yang terlupakan gitu kan ya. Nah, dari sini ini pelajaran buat kita bersama, termasuk saya secara pribadi, tidak menyarankan Anda sampai terjadi semacam ini. Kenapa ya? Karena kasihan juga nih.
Dan untungnya ini tanah masih berada di atas apa namanya, di ambang aman lah ya, sedikit aman. Kenapa? Karena belum sampai habis masuk ke dalamnya. Tapi ini nggak boleh terjadi mestinya, pada bonsai apapun nggak boleh terjadi. Tapi kalau memang terjadi ya gimana nanti kita mengatasinya, maka kita manjakan lagi nih. Ini kemuning Jepang ini. Karena lokasinya tertutup, agak terhimpit temannya gitu teman-teman ya. Ini waduh, ini hasilnya cantik banget ini. Akarnya sampai astagfirullah. Ntar lepas dulu kawatnya. Menghalangi, kasihan. Ntar dulu, sabar. Ini kawat sudah terlalu dalam. Tuh. Yes. Ini usia 2,5 tahun. Yang di pot-pot putih ini usia 2,5 tahun. Nah, Masya Allah, kasihan. Maaf. Betul-betul minta maaf saya. Ini mesinnya ini sudah mulai mengarahkan yang ini. Nah, ini kan begini mesinnya ya. Harus kita kawat lagi untuk ngontrol cabang. Ini teman-teman, ini sampai pecah karena pada waktu itu saya terlalu ekstrim. Nah, ya kan, jadi ini meliuknya begini. Ini kan yang perlu penataan kembali ya. Ini perlu penataan kembali, kita arahkan kembali. Nah, yang cabang yang sebelah sini, kalau ini sudah tertata, kita tinggal mempertahankan ketinggian. Akar sudah kayak gini. Tuh. Ya. Gini deh hasilnya ya. Sampai bernapas. Nggak tahu ini seperti apa ya. Oke. Yes. Jadi evaluasi kita, selain jangan sampai ada yang mati kayak gini, maka semuanya harus segera kita kita lepas kawatnya. Jadi biarpun ini kecil, tapi kita sudah mengawati dan kita sudah punya bentuk dasar seperti ini, maka kita tidak perlu lagi untuk membuat mame-mame ini begitu batangnya besar kita kawat, enggak, tapi kita nunggu pembesarannya setelah ini terbentuk. Itu mindsetnya. Jadi setelah ini terbentuk dengan bentuk dasar, maka kita tinggal nunggu pembesaran. Maka ini yang nantinya kita akan ground dan cepat, tapi kita mempertahankan terus, kita pruning terus sampai arah kita sesuai dengan apa yang kita program. Dari situ.
Alhamdulillah, aman. Lepas kawat semua sudah. Top. Saya Sodik Ismail, mohon maaf. Terima kasih banyak kebersamaan Anda. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang berkah buat kita semua. Sehat selalu untuk Anda, diberikan rezeki yang banyak, lancar, dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen di channel Suara Kemuning. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.